Kalau minggu yang lalu saudara kita melihat bagaimana Nehemia membangun tembok-tembok yang roboh, pintu-pintu gerbangnya sudah hancur. Bagaimana dia memulihkan Yerusalem, saudaraku, untuk kebaikan Israel. Hari ini juga kita melihat, saudaraku, keadaan Israel yang sudah sangat parah dan bagaimana memulihkannya kembali. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini, saudaraku, karena kita rindu, saudaraku, negara kita ini segera dipulihkan Tuhan. Tidak ada kerusuhan, bahkan kita bisa mengatasi krisis-krisis yang terjadi sekarang ini. Karena kita percaya akan kuasa doa. Doa anak-anak Tuhan sangat berkuasa di hadapan Tuhan. Minggu yang lalu kita melihat satu kota yang bentengnya telah roboh. Apa yang terjadi kepada kota tersebut? Kota tersebut mudah saja diserang oleh musuh, dikuasai musuh. Perampokan, penjarahan, pencurian, saudaraku, kekerasan, saudaraku, kejahatan mudah saja terjadi dalam kota tersebut. Dan rasa aman juga tidak dalam kota yang bentengnya telah roboh. Dan ini tidak jauh bedanya dengan keadaan Indonesia pada sekarang ini. Waktu-waktu bisa terjadi kerusuhan, keributan, saudaraku, dan krisis ini bisa berkepanjangan. Namun, saudaraku, jikalau kita berdoa, kita bisa bahkan hal tersebut. Tuhan meminta doa anak-anaknya. Kita tidak perlu mempersalahkan pemerintah, saudaraku. Kita tidak disuruh Tuhan mengkritik pemerintah, saudara, atau bersungut-sungut terhadap pemerintah. Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan menunggu seorang yang berdiri di celah pagar, berdoa untuk baiknya negeri ini. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita, yaitu doa anak-anak Tuhan yang betul-betul terbeban buat Indonesia ini, buat bangsa ini, yang betul-betul terbeban buat jiwa-jiwa yang belum selamat, yang belum lahir baru, supaya mereka bisa diselamatkan. Karena kalau keadaan negara kita rusuh, kita tidak bisa mengabarkan Injil, kita tidak bisa membangun gereja-gereja, saudaraku. Oleh sebab itu kita merindukan, saudaraku, supaya Tuhan memulihkan Indonesia ini, saudaraku. Hari ini juga topik firman Tuhan, yaitu bagaimana kita harus berdoa. Apa yang kita perbuat, saudaraku, supaya kuasa Tuhan turun memberkati Indonesia ini, saudaraku. Kita melihat satu contoh mengenai Israel. Israel pada zaman Raja Ahab. Keadaan Israel juga sangat parah pada waktu itu. Memang Ahab berdosa. Ahab menyembah berhala. Ahab mengambil istrinya dari golongan kafir, yaitu Isabel, yang menyembah pada Baal dan nabi-nabi Asyera. Maka mereka membangun lagi mesbah dalam kota Samaria. Sehingga orang-orang Israel padaku bercabang hati dan menyembah Baal, menyembah Asyera, gantinya daripada menyembah Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Lalu hukuman Tuhan berlaku atas Israel. Firman Tuhan berkata padaku, bahwasanya hujan tidak turun selama 3 tahun lamanya dalam negeri tersebut. Kekeringan berlaku dalam negeri tersebut. Saudara tahu pada zaman itu, saudaraku, mereka sangat bergantung pada pertanian. Tidak ada, saudaraku, perdagangan modern seperti sekarang ini, di mana bahan-bahan makanan bisa didatangkan daripada luar negeri. Tidak ada. Oleh sebab itu, keadaan mereka sudah sangat parah. Tangan menjadi langka. Dan kita membaca pada waktu itu, saudaraku, ada seorang janda, ini hanya satu contoh saja, saudara, untuk bisa menggambarkan keadaan pada zaman itu. Janda di Sarfat, yang hanya memiliki sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia dengan anaknya mencari kayu api, kemudian dia bermaksud, saudaraku, memasak kue yang sepotong itu, lalu mereka makan dengan anaknya, lalu mereka mati. Demikianlah parahnya keadaan pada waktu itu. Setelah 3 tahun kekeringan, saudara. Saudaraku, jadi keadaan bangsa kita masih jauh lebih baik daripada keadaan mereka itu, saudara. Sudah banyak yang meninggal dunia, rata-rata sudah jatuh miskin. Bukan hanya rakyatnya yang jatuh miskin, rajanya juga jatuh miskin, saudaraku. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 5 dikatakan bahwasanya Raja Ahab sendiri sudah kekurangan air. Bahkan tidak ada rumput buat kuda-kuda dan bagal-bagal, dikatakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 5. Saya bacakan pada saudara, dan saudara bisa menggambarkan keadaan pada waktu itu. Sangat parah. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput
sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah memotong seekor pun dari hewan itu. Kuda-kuda tidak dapat rumput lagi. Kalau rumput tidak tumbuh, bagaimana saudaraku bahan makanan bisa tumbuh? Bagaimana mereka bisa bercocok tanam? Rumput untuk bagal, rumput untuk kuda mereka juga sudah tidak ada lagi. Dan mereka menjelajah seluruh negeri kalau masih ada mata air atau sungai yang belum kering, supaya kuda-kuda bisa minum, supaya mereka boleh minum. Nah, saudara, akar persoalan sebenarnya dimulai dari atas, pemimpin, saudaraku, yaitu Raja Ahab. Firman Tuhan berkata dia berbuat kejahatan, saudaraku, lebih daripada raja-raja sebelumnya. Omri ayahnya sudah berbuat jahat, tetapi dia lebih lagi daripada Omri. Tentu ini sudah sangat jahat. Dan Tuhan kita, Tuhan Israel, Tuhan kita, Tuhan yang suci, dia pasti menghukum dosa. Tuhan tetap di atas takhta, Tuhan tetap memegang kendali. Oleh sebab itu bagaimanapun rusuhnya keadaan Indonesia sekarang ini, saudara, bagaimanapun rasanya pemerintahan ini kita rasa nggak layaknya pemerintahan ini, kita tidak usah mengkritik pemerintahan. Amin, saudara. Sebab kita melihat jalan keluarnya nanti juga, padaku, Tuhan sendiri turun tangan. Tuhan memberkati Israel setelah ada Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah bangsa itu bertobat, saudara, memang bertobat dan berdoa, jalan keluar daripada semua kesusahan. Amin, saudara. Termasuk keadaan pribadi kita masing-masing, saudaraku. Kalau keadaan kita sudah parah, sudah jadi timpa penyakit, kesusahan, kekurangan, dan lain sebagainya, persoalan, saudara, kemari kita lihat akar persoalan itu dan bertobat dari segala dosa, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertobat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini persekutuan kita sudah agak renggang dengan Tuhan, mari rapatkan diri kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, gapai Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rasakan kembali kasih-Nya dalam saudara, maka semua persoalan saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18 dikatakan di sini, 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jelas sekali. Saudaraku, Ahab dengan mudah saja menuduh, kaulah Elia yang membuat segala kesusahan ini. Dahulu engkau berkata, tidak akan ada hujan turun kecuali kalau kukatakan. Maka sampai 3 tahun ini hujan tidak turun. Maka segala kesalahan ini tertimpa kepadamu. Tanggung jawab mulai itu, hai Elia, dia katakan. Namun Elia berkata, yang kukatakan itu bukan daripadaku. Aku adalah nabi Tuhan. Tuhan menyuruh aku mengatakannya kepadamu. Engkaulah yang bertanggung jawab karena engkau telah menyimpang daripada jalan Tuhan. Engkau meninggalkan penyembahan kepada Tuhan dan menyembah Baal dan Asetoret dan Asera. Itulah yang menyebabkan semua kesusahan ini, dia katakan. Oleh sebab itu, kalau engkau mau berubah, engkau harus bertobat. Nabi Baal, Nabi Asera harus dibasmi dari seluruh Israel, dan seluruh Israel harus kembali kepada Tuhan. Maka keadaan negeri ini akan berubah. Demikian kira-kira telah dikatakan oleh Elia. Nah, lalu apakah mereka perbuat, saudaraku? Dosa memang harus diselesaikan. Israel harus bertobat supaya nasibnya berubah. Sekarang setelah berkata mengenai keadaan Indonesia ini, siapa yang harus bertobat? Apakah semua orang di luar sana bertobat? Bagaimana mereka bertobat kalau mereka belum mengenal Tuhan, saudaraku? Yang dituntut Tuhan bertobat, dia itu orang Kristen ini yang sudah menyeru nama Tuhan, menyeru nama Yesus, yang tahu berdoa, tapi hidupnya belum benar di hadapan Tuhan. Sudah banyak orang Kristen di kota Medan ini, bahkan di seluruh Indonesia ini, cukup banyak, cukup berkuasa, cukup mampu untuk berdoa, membela seluruh Indonesia ini, membela kota Medan ini. Tetapi sayangnya, saudaraku, banyak doa tersebut dilalaikan, kurang berdoa. Kalaupun berdoa, saudaraku, berdoa buat diri sendiri. Jarang yang berdoa syafaat buat bangsa ini, yang betul-betul mau memberi waktu, tenaga, menyangkal diri, hidup benar, hidup suci, supaya dia bisa berdoa buat kebaikan daripada bangsa ini. Ini yang dinamakan doa syafaat. Bukan berdoa buat diri sendiri, kesembuhan, berkati aku Tuhan, tolong dalam dagangku, bisnisku Tuhan, ini persoalanku, beri aku berhasil Tuhan.
studiku Tuhan, berkati Tuhan. Oh anak-anakku Tuhan, berkati semua selamat dan sejahtera. Oh sembuh aku daripada penyakitku. Bagus itu saudaraku, memang harus kita minta. Firman Tuhan berkata, tidak ada padamu karena kamu tidak minta. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bagus. Namun Tuhan juga mengajak semua anak-anaknya untuk berdoa buat pemerintahan kita ini. Roma 13 berkata, amin saudara. Itu tanggung jawab orang Kristen saudaraku. Tiap-tiap anak-anak Tuhan harus berdoa buat negaranya. Ini yang banyak kita lalaikan. Kita perlu bertobat daripadanya. Nah saudaraku, lalu apa yang terjadi saudaraku? Ada 850 Nabi Baal dan Nabi Asera. 1 Raja 18 ayat 19. Sebab itu suruhlah mereka mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi-nabi Asera yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja istana Izebel. Rupanya Izebel memberi makan pada 850 orang nabi-nabi Baal dan nabi Asera. Menurut cerita, Asera ini adalah permaisuri istri daripada Baal. Itulah saudaraku kepercayaan mereka. Jadi ada pengikut Asera, ada pengikut Baal. 450 pengikut Baal, nabi-nabi Baal, 400 nabi-nabi Asera. Jadi jumlah 850 orang. Tiap hari makan, diberi makan oleh Izebel pada zaman kelaparan. Bukan sedikit biayanya 850 orang makan tiap hari saudaraku. Selama 3 tahun coba saudara hitung 850 orang. Boleh jadi dengan tantaranya semua, pegawai-pegawainya semua mencapai 100.500 orang. Dan tentu ini biaya yang besar. Nah, sedangkan nabi-nabi Tuhan ditinggalkan telantar. Makan dari burung gagak, memberi dia makan. Di tepi sungai Kerit dia minum. Dan ketika sungai Kerit kering, lalu Tuhan menyuruh seorang janda yang hanya mempunyai sepotong roti saja lagi untuk memberi makan Nabi Elia. Namun Nabi Elia terus hidup dan janda itu juga hidup karena mujizat Tuhan masih berlangsung. Amin. Sampai sekarang juga mujizat Tuhan masih berlangsung. Amin. Tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi ini. Janji Tuhan waktu itu. Lalu Nabi Elia hidup, janda Sarfat hidup. Saudaraku, puji Tuhan. Demikianlah luar biasanya kuasa Tuhan menolong anak-anaknya pada zaman kelaparan. Sampai sekarang ini saya percaya saudaraku, semua anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan pada zaman krisis ini pun saudara. Belum ada kita yang timba Kristen begitu parah. Kami telah mengunjungi beberapa KKS dan melihat KKS dan anggota-anggotanya. Rata-rata diberkati Tuhan. Nah, rata-rata tidak ada yang khawatir saudaraku. Rata-rata saudaraku tidak ada kekurangan saudara. Kami bersyukur buat ini saudara. Pujilah Tuhan saudara, puji Tuhan. Namun Tuhan menghendaki kita berdoa buat Indonesia ini supaya amanat agung, perintah agung yaitu mengabarkan Injil ke seluruh Indonesia ini bisa kita genapkan. Amin saudara. Nah, 850 orang. Lalu apa yang dikatakannya? Mereka mengadakan pertandingan di atas Gunung Karmel. 850 nabi-nabi Baal, Asera lawan satu nabi Tuhan yaitu Elia. Siapakah yang menang? Siapakah yang berkuasa? Bisakah bangsa Israel kembali bertobat, meninggalkan penyembahan Baal dan menyembah Tuhan yang hidup? Sungguh ini satu kebangunan rohani yang besar. Sungguh dibutuhkan kuasa Tuhan yang luar biasa untuk memalingkan hati yang sudah demikian parah, yang sudah demikian buta, mata yang sudah demikian buta, kembali menyembah pada Tuhan yang hidup. Ayat 21, ayat 20, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu saudara, saya singkatkan cerita saudaraku. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Masing-masing kita bangun mesbah. Kamu Baal, bikin mesbah kepada Baal. Kamu sembelih lembu, taruhkan dalam mesbah, taruh kayu api. Tapi jangan taruh apinya. Taruh ranting-ranting kayu, tapi jangan taruh api. Jangan bubut api. Aku juga akan berbuat demikian. Aku bangun mesbah Tuhan. Aku sembelih lembu. Aku taruh di atas mesbah tersebut. Aku taruh kayunya, tetapi tidak menaruh api. Lalu masing-masing kita berseru. Kamu berseru kepada Baal. Aku berseru kepada Tuhan Allah Israel yang hidup. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dia katakan.
Dan Tuhan yang menjawab dengan api, itulah dia Tuhan yang hidup. Itulah dia Allah. Dan kita harus menyembah kepada yang saja. Dan mereka berkata, setuju. Sungguh satu pertandingan yang luar biasa. Satu iman yang luar biasa. Elia betul-betul percaya bahwasanya Tuhan akan menjawab dan tidak ada yang mustahil pada Tuhan. Hatinya saudaraku sangat sedih melihat bangsa Israel menyembah Baal yang hanya mendatangkan kutuk kepadanya. Akan kutuk sudah mulai berjalan 3 tahun hujan tidak turun. Saudara, lalu Nabi-Nabi Baal membuat persembahyan lebih dahulu dan mereka saudaraku mulai berteriak-teriak, Baal, Baal turunkan hujan, Baal, Baal turunkan api, Baal, Baal turunkan api, apimu Baal, bakar korban kami, bakar korban kami. Mereka berteriak-teriak sampai petang. Elia kemudian mengolok-olok. Ayat 27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian, barangkali dia tidur dan belum terjaga. Puji Tuhan saudaraku, Allah Israel tidak pernah tertidur. Allah kita tidak pernah tidur saudaraku. Allah kita maha hadir. Allah yang berkuasa, tidak pernah lengah, tidak pernah mengantuk. Tapi saudaraku, Elia mengejek Baal, dia katakan, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Allah ditulis dengan huruf kecil. Mungkin dia sedang tidur, mungkin dia merenung, tidak bisa menyelesaikan persoalan, dia katakan. Dia merenung, mungkin Baal mungkin sedih, dia katakan. Mungkin ada urusannya yang tidak beres. Saudara kita, saudaraku, saudaraku, Tuhan kita, saudaraku, saudara tidak punya persoalan, amin. Tidak punya persoalan. Baal punya banyak persoalan. Banyak persoalan Baalmu itu juga belum selesai. Sibuk dia mengurusnya itu, dia katakan. Oleh sebab itu berseru lebih keras. Barangkali dia sedang ngelamun, barangkali dia merenung, dia katakan. Barangkali dia tidur, belum terjaga, ayo bangunkan dia. Apa mereka berbuat? Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Lalu mereka mulai melukai dirinya. Dan Baal merasa kasihan. Tapi apa yang terjadi? Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian. Tanda-tanda perhatian, nggak ada suara, nggak ada jawaban, nggak ada tanda-tanda perhatian dari Baal. Mereka sudah kerasukan. Kerasukan apa mereka ini? Kerasukan Baal. Baal hanya satu nama. Kerasukan setan mereka ini. Sudah kerasukan setan juga tidak berkuasa menurunkan api dari surga, menurunkan api dari langit. Kemudian Elia berkata, ia menyusun kayu api, memotong lembu. Ayat 30b lebih dahulu saya bacakan. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Rupanya mesbah persembahan pada Tuhan juga sudah runtuh. Elia membangun kembali mesbah yang sudah runtuh itu. Bangun kembali mesbah doa saudara, amin. Kalau saudara sudah biasa berdoa 1 jam per hari, jangan kurangi. Perkokoh mesbah doa saudara untuk berdoa 1 jam per hari kepada Tuhan, amin. Itulah kekuatan saudara, itulah kehidupan saudara. Mengapa Kristen lemah? Mengapa Kristen tidak berkuasa? Mengapa duniawi? Karena mesbah doa yang lemah, tidak kuat, boleh jadi sudah runtuh. Firman Tuhan berkata, Elia membangun kembali mesbah doa, mesbah Tuhan yang sudah roboh, dia bangun kembali. Pada hari ini mesbah doa yang sudah roboh, mari bangun kembali, amin. Karena bersekutu dengan Tuhan, setiap orang Kristen harus berdoa. Samuel berkata, dijauhkanlah aku kiranya daripada dosa, yaitu berhenti berdoa. Karena kamu berhenti berdoa buat Israel, berhenti berdoa buat bangsa dan negara kita, rupanya satu dosa di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak menyadarinya. Tapi Samuel menyadarinya. Dijauhkanlah aku kiranya daripada berbuat dosa, yaitu berhenti berdoa untuk bangsa Israel. Yang tidak pernah berhenti berdoa. Karena kali ini Elia lagi, dia membangun mesbah Tuhan yang sudah roboh.
Bangun mesbah doa kita masing-masing menjadi mesbah doa yang kuat dan bersekutu dengan Tuhan, penuh Roh Kudus. Dalam mesbah doa saudara, aliran kuasa Tuhan mengalir kepada saudara. Saudara bangun dan bangkit jadi terang, jadi garam pada dunia ini, dan hidup saudara tidak duniawi. Amin. Pujilah Tuhan padaku. Kemudian ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 duyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah demikian untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu hingga air mengalir seiring mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Setelah selesai, supaya Elia berkata supaya tidak kamu berkata ini bukan tipu daya, siram persembahan mesbah ini dengan air. 4 duyung, 4 ember, 4 jerigen. Siram. Cari lagi air, siram lagi, 4 jerigen lagi, siram lagi. Siram lagi, 4 jerigen lagi. Basah, lembu yang dipotong itu basah dan air mengalir daripada parit ini mesbah itu. Nyata tidak bisa ada penipuan lagi. Kemudian Elia berkata, ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah Israel di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Dan bangsa ini mengatakan bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Lalu kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Disembelih semua, 850 orang disembelih di sungai Kison. Kemenangan luar biasa terjadi. Api daripada Tuhan turun. Elia berdoa, ya Tuhan Allah Israel. Dia katakan, Allah Abraham, Ishak, Allah Israel. Pada hari ini biar diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa hamba melakukan kehendak-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah, dia katakan. Lalu api Tuhan turun menyambar habis korban bakaran Elia. Melihat itu bangsa Israel bertobat, bangsa Israel kembali kepada Tuhan, bangsa Israel meninggalkan Baal, bangsa Israel tidak peduli kepada Baal. Sungguh satu mukjizat yang sangat luar biasa. Melalui tangan Elia Tuhan bekerja. Lalu bangsa Israel berkata, Tuhan Allah Israel itulah dia Allah yang hidup, bukan Baal. Gua itulah Allah, Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Baal tidak berkuasa. Melihat bangsa Israel sudah bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Padaku, Elia berkata, tangkap semua Nabi Baal, tangkap Nabi Asera, bawa ke sungai Kison, sembelih mereka, bunuh mereka. Tegas. Penyembahan berhala memang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka. Hukum pertama, jangan ada padamu ilah yang lain di hadapanku. Oleh sebab itu seharusnya tidak ada orang Kristen yang percaya pada dukun. Tapi nyatanya masih banyak orang Kristen percaya pada dukun. Dia juga pakai Alkitab. Tapi dia juga pakai obat, dia juga pakai mantra. Pakai syarat-syarat segala macam. Dan dia tidak membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan dia menceraikan saudara daripada Tuhan dan mendatangkan kutuk kepada anak-anak Tuhan yang pergi ke dukun. Darah yang kasih nama Yesus, Israel sudah bertobat. Israel kembali kepada Tuhan. Israel kembali kepada Tuhan. Saudaraku, orang Kristen juga harus bertobat. Kalau dia mau saudaraku negara ini pulih, orang Kristen yang sudah lahir baru dan tahu berdoa harus bertobat. Hidup benar. Firman Tuhan berkata, kamulah garam dunia ini, kamulah terang dunia ini. Apakah terang, saudaraku? Terang mengalahkan gelap. Gelap tidak pernah menang terhadap terang. Terang yang menang, bawa senter, bawa lilin ke tempat gelap, maka gelap kalah, saudaraku. Kalau anak-anak Tuhan semua jadi terang dunia ini, maka kegelapan akan lalu dari bumi Indonesia ini. Amin.
Kita jangan mempersalahkan, kita jangan mengkritik. Saya benarkah sudah jadi terang? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kamulah garam dunia di firman Tuhan berkata. Garam. Pada zaman dahulu tidak ada peti es, tidak ada refrigerator itu saudaraku, tidak ada. Apa yang ada? Bagaimana mengawetkan makanan, bagaimana mencegah pembusukan? Dengan garam saja. Garam mencegah pembusukan. Kalau semua anak-anak Tuhan jadi garam dalam dunia ini, maka pembusukan, maka korupsi, maka pemerintahan yang korup, saudaraku akan gagal. Karena garam itu, saudaraku, akan menolak semua kebusukan. Amin. Garam menolak kebusukan. Ini hidup anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, semua anak-anak Tuhan harus bertobat. Dari apa bertobat? Dalam berkata. Saudara, saya bacakan firman Tuhan kepada saudara. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, seorang yang bertanya kepada arwah dan kepada roh peramal dan meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian ini Tuhan Allah mau menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan ada padamu seorang pun yang mempersembahkan anaknya. Gak ada lah. Dalam api gak ada. Tetapi bagaimana seorang yang menjadi bertenung, pergi ke dukun, masih ada. Seorang peramal, ramal nasib, ramal letak tangan, masih ada. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya berkata kepada saudara, nasib saudara berada dalam tangan Tuhan. Dan pada waktu saudara lahir, saudaraku, Tuhan telah memberikan nasib yang paling baik pada saudara. Itulah sebab saudara diselamatkan Tuhan. Amin. Nasib saudara bukan terletak dalam retak tangan. Nasib terletak dalam pengikutan saudara kepada Tuhan itu. Dalam pertobatan saudara kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Dalam iman saudara kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengubahkan nasib saudara. Yesus di kayu salib yang mati untuk saudara itu yang mengubahkan nasib saudara. Dia mengangkat semua kutuk dosa dan memberikan berkat Abraham kepada saudara. Itu yang mengubahkan nasib saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkanlah dia siang dan malam. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya. Maka dengan demikian engkau akan berhasil. Dan perjalananmu akan beruntung. Firman Tuhan membuat saudara berhasil. Firman Tuhan membuat saudara beruntung. Firman Tuhan yang mana? Ya dalam Alkitab. Bukan saudaraku. Transfer dulu saudara dalam hati saudara. Renungkan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis dalamnya. Maka demi demikian engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Amin. Kebanyakan orang Kristen menyimpan firman Tuhan dalam Alkitab di bawah bantalnya, saudara, di lemari bukunya, saudara. Saya harus mengganti Alkitab saya, saudara. Sudah mau copot, saudara. Kenapa, saudara? Sering dibuka, saudara. Tapi saya menggantinya, saudara. Alkitab ini sudah banyak tanda-tanda, catatan-catatan, saudaraku, saya mudah berkhotbah dengan ini. Kalau kita baru, saudaraku, letaknya saya tidak tahu, saudara. Saya harus belajar lagi, harus membiasakan diri lagi, saudara. Maunya ada Alkitab yang kuat, saudara. Sebab saya beli satu Alkitab, saudaraku, dari Amerika, saudaraku. Ya, saudara tahu dari Amerika, saudaraku, 79, tahun 79, 20 tahun yang lewat, sampai sekarang masih baik, kertasnya bagus, saudaraku. Dan jilitannya begitu bagus. Puji Tuhan, saudara. Mudah-mudahan nanti ada Alkitab yang kuat. Ya, kita bisa membacanya, saudara. Tapi tidak apa, sebelum ada, saudaraku. Saudara boleh punya Alkitab 2 tahun sekali ganti, 2 tahun sekali ganti, saudaraku. Haleluya. Dan saudara punya banyak catatan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, menaruh dalam hatimu, merenungkan siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis dalamnya, maka dengan demikian kau akan berhasil. Jalan akan beruntung. Firman Tuhan berkata, dukun-dukun, saudara, bertobat dari dukun-dukun, kuasa-kuasa gelap, bertobat, saudara, penyembahan berhala bertobat, ajimat-ajimat, penjaga badan, penjaga rumah, bertobat. Orang Kristen perlu bertobat daripadanya, supaya terjadi perbaikan dan kuasa Tuhan bagi negeri ini, bagi tanah Batak, bagi tanah Karo, bagi Simalungun, Nias, Angkola, lain sebagainya, Pak-pak, Dairi, karena suku-suku bangsa yang sedikit saya ketahui, latar belakangnya adalah penyembahan berhala, okultisme.
Jangan kembali pada kegelapan. Amin. Jangan kembali pada dukun-dukun, guru-guru. Dan sekali dikatakan mengenai nabi-nabi banyak kerasukan. Dahulu waktu saya masih anak-anak, sering saya lihat kumpulan orang menari-nari, pakai baju adat daerah Karo, saudaraku, memakan sirih, saudaraku, kemudian dia kerasukan, saudaraku. Pada waktu saya anak-anak masih terbayang-bayang kepada saya dan saya tidak suka melihatnya, saudaraku. Nah, saudara, sampai sekarang itu masih ada. Mudah-mudahan nanti satu hari lenyap. Amin, saudaraku. Tuhan bisa memberkati suku Karo sana, saudaraku. Batak, saudaraku, yang sangat giat bekerja, saudaraku. Tapi saya melihat hasilnya tidak seberapa, karena habis dimakan dosa, habis dimakan kutuk. Mereka belum bebas daripada kutuk. Mari bebas daripada kutuk dosa. Amin. Bertobat daripada hidup duniawi. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan segala sesuatu dalam dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging, hidup dengan jemawa, hidup dengan kesombongan, kebencian pada Allah, bukan daripada Allah tapi dari dunia. Dunia ini lenyap dengan segala keinginannya. Ini akhir zaman. Berapa lama lagi sih bertahan dunia ini? Orang-orang ahli juga mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ahli-ahli ilmu fisika, ilmu alam, saudaraku, berkata juga, saudaraku, bahwasanya dunia ini sudah mendekati ajalnya, akhirnya. Dikatakan polusi yang sudah melewati batas, dikatakan hutan-hutan yang sudah digunduli, laut yang sudah disemari polusi, udara yang kotor dan lain sebagainya, saudaraku. Ini berkata bumi rusak, bumi rusak, bumi rusak. Alkitab lebih dahulu mengatakannya, saudara. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga. Amin, saudara. Puji Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jaga persaudaraan dengan Tuhan. Bertobat, saudaraku. Bertobat, hidup benar, jadi terang. Jangan korupsi, saudaraku. Jangan hidup bermewah-mewah, materialistik, saudaraku. Keinginan mata, nonton film-film, sinetron, film-film, silat, saudaraku. Yang temanya, saudaraku, balas dendam. Silat temanya balas dendam. Silat temanya keterangan. Silat temanya berkelahi. Lihat film silat, saudaraku, dalam hati kita, wah, saudaraku, mau berkelahi, saudaraku. Siap. Ada anak-anak, saudaraku, tinggal rumah makan yang baru sekali tahu apa. Ya, nah, sudah selesai pun film silat, masih juga dia bersilat, saudaraku. Bersilat dengan angin, saudaraku. Masuk betul-betul di pikirannya, masuk betul-betul di hatinya, masuk betul. Begitu berkuasa. Saya pikir Roh Kudus lebih berkuasa. Amin. Jangan biarkan anak kita nonton silat, saudara. Jangan biarkan. Nanti dia bertambah besar. Kita kalau bapak yang disilatnya pula, saudara. Siap, kata menang, saudara. Ya. Bertobat. Film-film duniawi, opera sabun, saudaraku. Ya. Yang menceritakan kebobrokan hidup, kebobrokan moral, saudaraku. Ya. Kau usah tonton itu, saudara. Amin, saudara. Ya. Itu duniawi semua, saudaraku. Kalau saudara berkata nggak apanya itu hiburan, tapi mana jam-jam doa saudara? Itu menumpulkan rohani saudara, menumpulkan pengertian pada firman Tuhan, mengkutip, menghapus firman Tuhan. Nampaknya rileks, saudara mau rileks dalam Roh Kudus. Beberapa hari belakangan ini kalau saya naik mobil saya dalam roh, saya berdoa bahasa roh, saya berdoa kiri kanan, rupanya jauh lebih rileks daripada nonton kiri kanan, melihat orang-orang, melihat rumah-rumah, melihat mobil-mobil, melihat orang lalu lintas, segala sesuatu yang terjadi di jalan ditonton semua. Saya lebih baik bersekutu dengan Tuhan. Saya berdoa, dan saya merasakan damai, kekuatan, kesegaran. Dan saya percaya bahasa Roh Tuhan bertambah-tambah bekerja, Roh Kudus bertambah-tambah aktif. Setiap kali saya berdoa demikian, jalan demi jalan saya lewati, saudara. Puji Tuhan. Tidak sia-sia saya keluar rumah, walaupun memang ada urusan saya, tapi dapat bonus lagi padaku, bisa berdoa, bersekutu kepada Tuhan di tengah keramaian kota Medan ini. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadilah orang kerja sejati. Amin.
Bertobat daripada semua pikiran-pikiran yang najis. Percabulan, perselisihan, hawa nafsu, pertengkaran, perkelahian, sakit hati, dendam, amarah, perpecahan dalam tubuh Kristus, perkelahian sama gereja. Bertobat. Kalau Tuhan, saudara mau, Tuhan mencurahkan berkatnya bagi Indonesia ini. Amin. Nah, mudah bukan? Saudaraku mudah. Saudaraku. Firman Tuhan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Bahkanlah rupamu baharui hatimu. Dan kamu jangan serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata. Dan Galatia 6 ayat 4 berkata, kamu harus mati terhadap dunia ini. Hidup bagi Kristus. Amin. Saya mengatakan kepada saudara Kristen yang menang. Yakobus 4 ayat 4 berkata, jikalau kamu mengasihi dunia ini, tidak ada padamu kasih Bapa. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Begitu rapat pada dunia ini, cinta pada dunia ini, tidak ada padanya kasih Bapa. Bahkan mengasihi dunia ini bermusuhan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya memberikan firman Tuhan yang benar kepada saudara. Saya bisa menghibur saudara dengan firman Tuhan, berkat. Berkat berkelimpahan. Haleluya. Sembuh dalam nama Yesus. Penyakit keluar dalam nama Yesus. Berkat luar biasa jadi bagi saudara, memenuhkan lumbung-lumbung saudara. Saya bisa berkata demikian. Tetapi sudah lalu, itu hanya tambahan saja. Saya mau saudara menjadi Kristen yang teguh, yang betul-betul Kristen. Amin. Karena goncangan akan datang, saudara. Everything that can be shaken will be shaken. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dapat digoncang akan digoncang. Disitulah akan terjadi penyaringan, saudara. Hati-hati. Jangan gugur di situ. Kristen-Kristen yang hanya mengharapkan berkat-berkat saja daripada Tuhan, tanpa kuat dan teguh dalam firman Tuhan, dia akan gugur, saudaraku. Tidak sampai pada hidupnya kekal. Karena Tuhan mempersiapkan pengantinnya, saudaraku, pengantin yang suci, tidak berjaga celah. Jadilah pengantin yang demikian. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Haleluya. Haleluya. Adakah saudara sukacita mendengarkan firman Tuhan ini? Atau saudara merasa berat, ngeri? Ini hidup dalam Tuhan. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Adakah tertulis setiap hari? Atau hanya setiap minggu aja? Setiap hari Minggu mengikut salib, setiap hari Minggu kebaktian, setiap hari Minggu menyangkal diri, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hidup duniawi. Begitukah katanya? Tidak. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Angkat salib, sangkal diri, bukan kehendakku, kehendakmu jadi. Sangkal diri pagi-pagi untuk berdoa kepada Tuhan. Kapan serangan-serangan setan datang mau memenuhi pikiran saudara dengan pikiran dunia ini, usir ke dalam nama Yesus. Nah, bertobat. Tiap anak Tuhan perlu bertobat dari kurang sungguh-sungguh dalam berdoa, kurang sungguh-sungguh dalam kebaktian, kurang sungguh-sungguh kebaktian minggu, kurang sungguh-sungguh dalam kebaktian KKS, kurang sungguh-sungguh dalam memberikan persepuluhan, kurang sungguh-sungguh dalam melayani. Setiap anak Tuhan harus jadi terang dan garam. Kamulah garam dunia ini yang mencegah pembusukan dunia ini. Kita juga harus bertobat. Yang pertama bertobat. Kristen bertobat. Kristen bertobat. Semua akan menjadi baik.